lagi dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Kita akan membahas materi-materi selanjutnya. Organizational buying. Apa itu organizational buying? Oke. Di sini Webster and Wynne mendefinisikan pembelian organisasi atau organization buying, yaitu sebagai proses pengambilan keputusan, ya. Jadi proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk atau jasa dan mengidentifikasikan, mengevaluasi serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Jadi yang dinamakan organizational buying itu adalah seperti itu. Di sana ada keputusan, ya, decision making process, ya. Jadi secara formal di sana kita mulai memerlukan untuk membeli produk. Kita harus mengidentifikasikannya terlebih dahulu, mengevaluasi, kemudian kita mencari alternatif merek-merek yang kita butuhkan sesuai dengan spek yang kita butuhkan dari beberapa merek dan supplier. Jadi itulah yang dinamakan dengan organizational buying, ya. Jadi organizational buying itu sekali lagi bahwa itu proses untuk mengevaluasi, mengidentifikasikan, kemudian mengambil suatu proses keputusan untuk memberi suatu barang mentah yang akan diproses kembali untuk menjadi bahan jadi yang akan dijual. Jadi itu adalah organizational buying. Organizational buying atau pembelian organisasi itu termasuk ke dalam business market namanya. Jadi kita akan membahas satu persatu tentang karakteristik dari business market. Oke. Satu adalah fewer and larger buyer, ya. Yang dimaksud dengan viewer atau pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, itu adalah pangsa bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibanding dengan pasar konsumen, terutama dalam industri seperti mesin pesawat terbang, senjata pertahanan, dan lain sebagainya. Jadi pembelinya lebih sedikit tapi jumlah yang dibelinya itu lebih besar. Oke. Itu yang dinamakan fewer and larger buyer. Kemudian selanjutnya adalah close supplier and customer relationship. Close supplier and customer relationship. Jadi ada hubungan erat antara supplier dan customernya. Karena basis pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan lebih besar, maka pemasok sering diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dan jenis komoditas tersebut dengan kebutuhan pelanggan. Artinya kebutuhan pelanggan dengan secara individu. Jadi harus menyesuaikan apa yang diminta oleh pelanggan secara individu. Jadi pemasok itu harus mengerti sekali apa yang diinginkan. Jadi penawarannya itu atau jenis barang komoditas itu memang disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Itu dikarenakan konsumen atau pelanggan itu lebih sedikit daripada konsumen retail. Buying situation. Jadi dalam buying situation ini adalah pembelian bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jadi jumlahnya tergantung pada situasi pembelian dan kompleksitas masalah yang dihadapinya. Jadi seberapa baru persyaratan pembelian itu. Jadi banyaknya orang yang terlibat dalam suatu waktu yang diperlukan. Jadi ada ketiga jenis pembelian itu adalah
ada yang straight rebuy, yaitu pembelian langsung. Dalam pembelian kembali langsung, departemen pembelian atau purchasing memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia, curah, atau bahan-bahan yang lain secara rutin, dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui, karena ini adalah straight rebuy. Jadi kontraknya masih sama seperti yang kemarin. Kemudian ada yang dinamakan modified rebuy. Jadi modified rebuy atau pembelian kembali modifikasi, pembelian ini memodifikasi spesifikasi produk, misalnya memodifikasi atau ada pengurangan atau penambahan harga, terus kebutuhan pengiriman atau syarat lainnya. Jadi pembelian kembali modifikasi biasanya melibatkan peserta tambahan dari kedua belah pihak. Pemasok dalam hal ini menjadi sedikit gugup dan ingin melindungi akunnya. Jadi pemasok luar melihat peluang untuk mengajukan penawaran yang lebih baik guna mendapatkan peluang bisnis ini. Jadi dalam modify rebuy itu ada mungkin ada pemasok lain yang mencoba untuk menawarkan diri untuk menjadi pesaing. Kemudian ini new task atau dalam bahasa Indonesianya itu tugas baru ya. Pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya ya, jadi untuk bangunan kantor, sistem keamanan yang baru dan lain sebagainya. Semakin besar biaya atau risikonya, semakin besar jumlah peserta dan semakin besar pengumpulan informasi mereka. Karena itu semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Jadi, pembeli bisnis mengambil keputusan paling sedikit dalam situasi pembelian kembali langsung dan paling banyak dalam situasi tugas baru ya. Jadi pembelian langsung dan tugas baru atau new task ya. Jadi seiring berjalannya waktu, situasi pembelian baru akan menjadi pembelian kembali langsung setelah itu, dan perilaku pembeli yang rutin. Jadi pembelian tugas baru atau new task adalah kesempatan dan tantangan terbesar pemasar. Proses pembelian tugas baru melalui beberapa tahap. Itu dari mulai awareness, minat, evaluasi, contoh tester percobaan ya, dan penerapannya. Oke, jadi media massa atau iklan atau web, daring sosial dan lain sebagainya itu adalah memainkan peranan penting dalam hal ini. The buying centers ya. The buying center adalah pusat pembelian, yaitu sebuah organisasi pembelian. Jadi untuk mengambil keputusan, biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada bagian purchasing. Jadi pusat pembelian atau pusat buying center ya. The buying center dinamakannya. Jadi pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam suatu proses pembelian. Jadi dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki beberapa tujuan yang sama. Berikut resiko yang timbul dari keputusan tersebut. Jadi pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. 7 peran itu adalah: 1 adalah initiator atau pencetus. Pencetus ini biasanya adalah pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu ya. Jadi itu adalah inisiator yang memulai mengajukan suatu inisiasi pembelian. Kemudian pengguna atau user, mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Dalam banyak kasus, pengguna mencetuskan proposal pembelian dan membantu mendefinisikan persyaratan produk. Jadi user. Kalau inisiator mungkin juga itu bukan user, tapi dia melihat ada kebutuhan itu, dan jadi dia menginisiasi untuk membeli suatu alat atau produk. Tapi user adalah memang pemakai langsung, dia membutuhkan itu untuk proses kerja mereka, atau untuk operasional, atau untuk bahan-bahan kebutuhan dalam membuat suatu produk. Itu membuat suatu produk atau
alat-alat yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Itu user. Jadi initiator itu bisa user juga bisa bukan, tapi user itu langsung pengguna, bukan penginisiasi juga. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pihak yang mempengaruhi atau influencer. Jadi orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Sering dengan membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif yang ada. Jadi influencer ini bisa disebut juga sebagai konsultan. Jadi sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, influencer ini memberikan dulu pandangan, ya, pandangan terhadap kliennya. Jadi personal teknis adalah influencer yang sangat penting. Jadi personal yang teknis dalam the buying center, influencer adalah salah satu orang yang penting karena dia yang memberikan arahan. Kemudian selanjutnya adalah pengambil keputusan atau decider. Orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Jadi dia sebagai decider yang memutuskan setelah muncul ajuan dari initiator, dari user, dan pertimbangan dari influencer, maka ada pihak yang dinamakan decider. Dia yang akan memutuskan persyaratan produk itu, produk atau pemasok yang mana yang akan kita beli. Kemudian adalah approver, pemberi persetujuan. Ini orang yang mengotorisasi tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Ya, jadi misalnya decidernya itu manajer produksi. Ya, saya ingin beli itu. Nah, yang approvernya biasanya orang di atas manajer produksi, bisa direksi ataupun direktur utama ataupun juga direktur operasional. Jadi tergantung sejauh mana barang itu bisa diputuskan dari berbagai tingkatan biasanya. Itu dinamakan approver. Kemudian buyer. Buyer itu kalian juga udah tahu bahwa itu adalah pembeli. Jadi orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok dan pengatur syarat pembelian, ya. Dia mempunyai otoritas untuk memilih pemasok dan mengatur syarat-syarat pembelian. Pembeli dapat membantu menyusun spesifikasi produk, tetapi mereka memainkan peran utama dalam memilih vendor dan bernegosiasi. Dalam pembelian yang lebih rumit, pembeli bisa melibatkan manajer tingkat tinggi, ya, untuk meminimais resiko yang ditanggungnya. Kemudian selanjutnya adalah gatekeeper. Gatekeeper adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak terjangkau anggota pusat pembelian. Misalnya, agen pembelian, resepsionis, dan operator telepon dapat mencegah wiraniaga atau salesman agar tidak menghubungi pengguna atau pengambil keputusan. Karena kalau mereka langsung mempengaruhi seorang initiator, mempengaruhi user, mempengaruhi influencer, maka itu kita akan mendapatkan suatu barang yang tidak sesuai atau tidak sesuai harapan, atau memang kegunaannya kurang maksimal. Jadi itu adalah gatekeeper yang menahan berbagai agent atau salesman yang berusaha mempengaruhi keputusan atau mempengaruhi suatu pemilihan atau pembelian suatu barang. Itu yang dinamakan atau orang-orang tersebut yang ada dalam the buying center. Of concern to business marketers. Jadi dalam concern to business marketer, dalam market bisnis itu, pemasaran bisnis itu, ada beberapa pertanyaan. Who are the major decision participant? Kemudian, what decision do they influence? Kemudian, what is their level of influence? What evaluation criteria do they use? What evaluation criteria do they use? Jadi ada beberapa tahap atau ada beberapa orang yang dapat menjalankan suatu
pesan tertentu seperti pengguna atau influencer, atau satu orang bisa menjalankan banyak peran, misalnya manajer pembelian sering menjalankan peran sebagai pembeli, influencer dan penjaga gerbang atau gatekeeper, sekaligus ia dapat menentukan perwakilan sebagai perwakilan penjualan mana yang dapat mengundang orang lain dalam organisasi atau dalam menawarkan suatu barang. Berapa anggaran dan batasan apa yang harus dilakukan atau dialokasikan. Perusahaan yang maha besar benar-benar mendapatkan bisnis, meskipun orang lain mengambil keputusan, bisa saja memilih 2 atau lebih vendor potensial yang dapat memenuhi syarat buat perusahaan. Jadi dalam bisnis atau buying center ini, jadi pembelian umumnya mempunyai minimum 5 atau 6 orang dan seringkali mempunyai lusinan orang, ya. Beberapa orang mungkin berada di luar organisasi seperti pejabat pemerintah, konsultan, penjabat penasehat teknis, dan anggota saluran pemasaran lain. Jadi satu studi menemukan bahwa rata-rata 3,5 kali lipat lebih banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi banyak orang yang akan ikut dalam memutuskan. Jadi levelnya siapa, apa, dan itu sangat tergantung dari perusahaan tersebut. Kemudian kita melangkah ke dalam type of business customer. Jadi customer itu ada bermacam-macam sifat dan karakternya dan tipe-tipenya. Ada yang sangat price oriented, dia concern terhadap mahal murahnya harga barang. Kemudian ada solution oriented, dia yang melihat bahwa barang ini merupakan solusi dan ini memang diperlukan, dan ini barang tersebut dia memikirkan terhadap kegunaan dan kebutuhannya. Kemudian juga ada customer yang memang memegang gold standard, standar yang tinggi, standar emas. Jadi pingin kualitas-kualitas baru dan merek-merek yang terkenal. Ada juga yang berpegangan terhadap strategic value, jadi nilai strategiknya. Jadi kalau membeli suatu barang ini, bagaimana nilai strategik ke depannya? Apakah ini akan bisa termanfaatkan, bisa multifungsi, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa gambaran dari types of business customer. Kemudian ini adalah handling price oriented customer. Itu terdiri dari limit quantity purchasing, jadi pembelian dengan quantity terbatas, ya, jumlah terbatas. Kemudian allow no refunds, dia memperbolehkan tanpa pengembalian dana. Make no adjustment, jadi membuat tidak digest, jadi harus pasti, ya, harus pasti. Kemudian provide no service, dia penyedia tidak melakukan pelayanan. Jadi kalau handling price oriented, dia siap tidak mempunyai diskon atau refund. Dia juga tidak apa-apa kalau memang itu tidak terlalu ketat, not adjustment, ya. Kemudian juga tidak ada purnaja atau service. Jadi dia memang pure ke arah price oriented. Ini adalah kemudian purchasing orientation. Dia adalah membeli, menyediakan, dan mengatur suatu supply chain management, ya, dari mulai service, quality, support, pokoknya dalam rantai pasok itu harus terpenuhi dengan baik. Jadi purchasing orientasi dari bagian purchasing. Selanjutnya adalah product related purchasing process, ya. Dalam produk ini itu ada rutin produk. Jadi produk diproduksi secara rutin, itu memerlukan beberapa bahan atau material-material yang harus rutin dipasok. Leverage product,
Jadi ada barang-barang yang harus dibeli untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk. Kemudian strategic product, itu ada yang harus kita beli untuk menerapkan beberapa strategic produk, baik itu dalam sistem pendistribusian, sistem pengemasan, sistem packaging, dan lain sebagainya. Kemudian buat bottleneck product. Jadi bottleneck product itu adalah sistem di mana kita akan mempersiapkan atau membuat suatu stok yang akan diluncurkan tidak sekaligus. Itu luncurkan per timing atau per jumlah tertentu. Itu yang dinamakan bottleneck product. Kemudian ada methods of e-procurement. Itu yang satu ada salah satunya adalah website organizing using vertical hubs. Itu dimana situs web diatur berdasarkan dua jenis e-hub, yang atau hub vertikal yang berpusat pada industri, misalnya plastik, baja, zat kimia, kertas, dan lain-lain. Kemudian ada hub pusat fungsional. Hub fungsional yaitu seperti logistik, pembelian media, perikanan, manajemen energi, dan lain sebagainya. Selain menggunakan situs-situs web ini, perusahaan juga dapat menggunakan e-procurement dengan cara lain. Misalnya kita membangun link extranet langsung ke pemasok utama. Misalnya perusahaan dapat membuat akun e-procurement langsung di Dell atau di Office Depot, dan karyawannya dapat melakukan pembelian dengan cara seperti ini, langsung direct extranet link to major supplier, ya. Kemudian membentuk aliansi bisnis. Sejumlah pengecer dan pabrikan besar seperti Ace Hardware, Coca-Cola, Colgate, Palmolive, Johnson & Johnson, Kraft, terus apa lagi ya, Nestle, dan lain sebagainya, mereka bermitra dengan beberapa market alliance, berbagi data yang disebut dengan icing. Beberapa perusahaan mobil seperti GM, Ford, Daimler Chrysler, dan lain membentuk coefficient namanya untuk alasan yang sama. Coefficient adalah penyedia terkemuka untuk layanan yang dapat mengintegrasikan informasi bisnis penting dengan proses-proses mitra, ya. Jadi ada company buying side, ya, yang di sana. Kalau di kita ada Unilever, ya, seperti itu, sama. Kemudian kita juga ada forms electronic marketplace yang berupa katalog site, vertical market seperti e-procurement kayak tadi. Kemudian juga ada pure play auction site, ya, yang bisa menawarkan dengan sistem lelang. Ada spot market, tempat-tempat spot titik-titik pemasaran. Ada private exchange, ya, ada pembelian B2B atau customer to customer. Itu untuk private exchange-nya, ya, jadi antara dua orang individu itu yang bisa membuat deal-deal khusus. Kemudian barter market, ada market yang barter, jadi tidak menggunakan uang tetapi dengan menggunakan barang ditukar dengan barang lain. Kemudian buying alliance, yang menggunakan aliansi yang seperti Unilever, yang seperti ada Ace Hardware, Walmart, kayak gitu. Ada beberapa, atau Tokopedia sekarang kalau secara e-market, blibli.com dan sebagainya, itu disebut sebagai buying alliance. Kemudian assessing customer value, itu ada intra-engineering assessment, ya. Kemudian ada juga yang dinamakan field value in use assessment. Selanjutnya ada focus group value assessment. Kemudian direct survey equation, and then co-joint analysis, itu ada benchmark, dan selanjutnya ada compositional approach, dan yang terakhir ada importance rating. Jadi ada beberapa value atau nilai yang dilihat, di assess
Jadi untuk mendapatkan assessing customer value ya, nilai yang bisa diakses oleh customer. Jadi customer itu kita pertahankan dari CLF itu ya, Customer Lifetime and Value. Demikian sesi Analyzing Business Market kali ini. Senang bertemu Anda sekalian. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.